Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini ada video prediksi dari Boruto Tubuh Vortex per ke-36. Nah, pada per ke-35 sebelumnya, Kawaki dan Himawari berhasil memojokkan Borushiki hingga dirinya memutuskan untuk melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Borushiki pun tertidur yang membuat tanduk di dahinya pun menghilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan diperlihatkannya Borushiki yang sedang terjatuh. Tak lama setelah itu, Borushiki pun bangkit kembali. Di sisi lain, Kawaki yang berada di samping Himawari pun menanyakan keadaannya. Namun, Himawari tidak merespon pertanyaan dari Kawaki. Kawaki yang merasa aneh pun melihat ke arah Himawari. Kawaki berkata, "Mata Byakugan." Tak lama setelah itu, Kawaki pun melihat ke arah Borushiki, dan dia pun terkejut dengan adanya angin Huzoiko yang menyelimuti tubuhnya. Melihat hal itu, Kawaki pun bergegas berlari ke arah Borushiki dan mengajak Himawari untuk membantunya. Terlihat, Kawaki pun memunculkan kubus yang besar ke arah Borushiki. Namun, Borushiki langsung menggunakan Hiraisen ke tempat Kawaki. Ternyata, pin yang diberikan Boruto masih ada di saku baju milik Kawaki. Dengan cepat, Borushiki langsung menyerang Kawaki menggunakan Rasengan. Namun, Kawaki menggunakan segel karmanya untuk menyerap Rasengan tersebut. Di saat yang bersamaan, Himawari pun sudah berada di belakang Borushiki. Dengan cepat, Himawari pun menggunakan Taiketsu ke punggung Borushiki. Terlihat, Borushiki yang terkena Taiketsu pun terpental sangat jauh. Tak ingin menyanyiakan waktu, Kawaki pun melesat dengan cepat ke arah Borushiki dan bersiap mengayunkan tongkatnya. Namun, Borushiki yang masih dalam keadaan melayang pun melengkis tongkat tersebut dengan pedang Kusanagi-nya. Tak sampai di situ, Kawaki pun menembakkan batangan besi ke arah Borushiki dengan mata Kokugan. Terlihat, Borushiki pun terkena serangan tersebut dan langsung terjatuh ke tanah. Melihat Borushiki sudah terpojok, Kawaki langsung menggunakan laser peledaknya. Namun, sebelum laser tersebut ditembakkan, Borushiki tiba-tiba kabur menggunakan Hiraisen. Kawaki yang melihat itu berkata, "Kau dapat lari sekarang. Tapi, jika kita bertemu lagi akan kupastikan kau mati." Adegan pun beralih ke Borushiki yang sedang berada di suatu tempat. Borushiki dengan keadaan tubuh yang tertancap batangan besi pun berkata, "Kurang ajar, gadis Kyuubi itu lebih kuat dari yang kubayangkan." Terlebih lagi Kawaki, sejak kapan dia mempunyai kekuatan yang sebesar itu? Setelah mengatakan hal itu, Borushiki pun segera mencabut batangan besi tersebut. Tak lama setelah itu, Borushiki pun tampaknya kelelahan akibat efek dari Taiketsu Himawari. Setelah tertidur, tampak tanduk Borushiki kembali menghilang. Siang pun berganti menjadi malam. Terlihat, Boruto akhirnya terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Boruto pun mengalami sedikit pusing. Boruto berkata, "Di mana ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengingat kejadian sebelum dirinya kehilangan kendali. Setelah mengingat kejadian tersebut, dirinya pun khawatir apa yang sudah terjadi di desa Konoha ketika dia kehilangan kendali. Namun, karena khawatir, Boruto pun ingin menggunakan Hiraisen ke desa Konoha. Karena hal tersebut, Boruto pun memutuskan untuk bermalam di sebuah hutan. Dan juga, Boruto pun menghangatkan diri di sana. Boruto berkata, "Sekarang, Pamangkas Koji sudah tidak ada lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, terlihat Boruto mengepalkan tangannya dengan sangat keras. Boruto melanjutkan perkataannya, "Maaf Pamangkas Koji, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku adalah murid yang gagal." Tak lama setelah itu, Boruto pun mengingat perkataan tentang Kashikoji mengenai mata Jogan yang digadangkan sebagai harapan terakhir mereka. Setelah mengingat hal tersebut, Boruto pun menyentuh mata kanannya yang terluka. Boruto berkata, "Mata Jogan, aku baru mendengar nama mata itu. Katanya, mata itu bisa mengekang musiki saat aku menggunakan karma. Tapi, apakah benar mata Jogan ada pada diriku? Kalau begitu, aku harus mencari tahu tentang mata itu." Malam pun berganti ke siang hari. Terlihat, di sebuah desa Konoha, tepatnya di rumah sakit, banyak orang-orang berkumpul di sana. Ada Inojin, Chocho, Sarada, Konohamaru, serta Sakura dan yang lainnya. Terlihat,
Sakura sedang mengobati Mitsuki yang terluka karena pertarungan kemarin. Di sisi lain, petugas medis lainnya sedang mengobati Shikada dan Himawari. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun tiba ke rumah sakit tersebut. Setelah sampai, Shikamaru berkata pada Konohamaru, bagaimana kondisi mereka? Konohamaru membalas, Shikada dan Himawari baik-baik saja. Tapi, untuk Mitsuki dia masih belum membaik. Shikamaru mendengar itu melanjutkan perkataannya. Kalau begitu kirim dia ke laboratorium Orochimaru. Pasti Orochimaru tahu penyebab dari tubuh Mitsuki itu. Konohamaru membalas, baiklah, aku akan mengirim 3 jonin untuk mengawal Mitsuki ke tempat Orochimaru. Di sisi lain, Himawari yang sedang ditangani medis lain pun tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Salah satu tim medis yang melihat itu berkata, luar biasa, tubuhnya dalam sekejap sembuh dalam waktu yang singkat. Shikamaru yang melihat itu dari luar ruangan pun terkejut. Shikamaru berkata, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Himawari? Sebelum Konohamaru menjawab pertanyaan dari Shikamaru, Temari tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menemui Shikadai. Terlihat, Temari yang melihat Shikadai terbaring di atas kasur pun kelihatannya sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Shikamaru berkata, tenang saja Temari, dia baik-baik saja. Temari membalas, sebenarnya apa yang sedang terjadi di desa ini? Kenapa mereka semua sampai terluka parah? Shikamaru membalas, baiklah, aku akan menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, semua orang yang berada di sana pun terlihat diam. Shikamaru melanjutkan perkataannya, sekarang ada musuh baru yang lebih kuat dari Otsutsuki. Mereka adalah Jubi yang telah berevolusi menjadi pecahan Shinju. Salah satu kekuatan mereka mirip dengan Code yang bisa masuk ke dalam tanda cakar. Untungnya, Kawaki dan Boruto berhasil mengusir Shinju tersebut. Temari yang mendengar itu membalas, Boruto, kenapa dia membantu desa Konoha? Bukankah dia adalah buronan yang kita cari? Shikamaru melanjutkan perkataannya, aku tidak tahu jalan pikirannya. Namun, harus diakui dia adalah orang yang telah menyelamatkan desa ini. Di sisi lain, Konohamaru yang sudah tahu bahwa Boruto dan Kawaki bertukar taktik pun hanya bisa diam. Setelah mengatakan hal tersebut, semua orang pun menjadi diam. Tak lama setelah itu, Shikamaru melanjutkan perkataannya. Satu lagi, desa Sunagakure juga mengalami hal yang sama seperti desa Konoha. Dan orang yang menjadi pohon adalah Shinki. Setelah mengatakan pernyataan tersebut, Temari pun terkejut dan berkata, apa? Bagaimana keadaan Gaara? Apa yang terjadi padanya? Shikamaru yang melihat kepanikan dari Temari pun mencoba untuk menenangkannya. Shikamaru membalas, untuk Gaara, dia aman di dalam segel pelindung milik Shinki. Namun, yang jadi masalahnya adalah segel tersebut tidak bisa dilepas kecuali penggunanya sendiri. Di sisi lain, Temari mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu, ada salah satu shinobi yang datang ke tempat mereka dan melapor ke Shikamaru bahwa jasad Code sudah tidak ada lagi di tempat sana. Semua orang yang mendengar hal tersebut pun seketika terkejut. Shikamaru berkata, apa? Dia tidak berada di sana? Sarada, apa benar kau telah menghabisinya? Sarada membalas, aku yakin telah menghabisinya. Shikamaru melanjutkan perkataannya, jadi, siapa yang membawa jasad Code? Adegan pun beralih ke suatu dimensi yang belum diketahui asalnya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan mimpi Code yang sedang berada di sebuah kegelapan yang sangat gelap. Code berkata, di mana ini? Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu, tiba-tiba Otsutsuki Ishiki muncul di hadapan Code. Melihat Ishiki berada di hadapannya, Code pun langsung tunduk padanya. Ishiki berkata, kau mengecewakanku Code. Kau tidak bisa diandalkan. Ternyata aku salah mewariskan tekadku ke seseorang yang mempunyai karma cacat. Code yang mendengar itu membalas, Tuan Ishiki, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impianmu. Tapi mereka memiliki kemampuan yang lebih hebat dariku. Aku sungguh minta maaf. Mendengar hal tersebut, Ishiki pun membalikkan badannya dan pergi sambil berkata, percuma saja aku mendengarkanmu. Di sisi lain, Code yang melihat Ishiki pergi pun berkata, Tuan Ishiki, tunggu aku. Aku berjanji akan membalaskan dendammu dan akan melanjutkan tekadmu. Namun, Ishiki yang mendengar hal tersebut pun tidak merespon dan terus pergi meninggalkan Code. Terlihat, Code pun berteriak memanggil Ishiki dan memohon kepadanya. Tak lama setelah itu, dia pun terbangun dari mimpinya. Code yang bingung berkata, apa? Aku masih hidup? Setelah mengatakan hal tersebut, Code pun melihat sekelilingnya. Code berkata, sepertinya ini bukan di bumi. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berbicara padanya. Orang tersebut berkata, kau sudah sadar ya, Code? Di sisi lain, Code yang mendengar itu pun melihat ke sekelilingnya dan berkata, siapa kau? Beraninya kau bersembunyi? Cepat tunjukkan dirimu. Mendengar hal itu, orang tersebut pun menunjukkan dirinya. Code yang melihat sosok tersebut pun terkejut. Ternyata,
Orang tersebut adalah Otsutsuki. Kot yang mulia itu berkata, "Otsutsuki, siapa Tuan sebenarnya? Apakah kau yang telah menyelamatkanku?" Otsutsuki tersebut membalas, "Ya, aku adalah Otsutsuki. Nama aku adalah Otsutsuki Daiki." Kot membalas, "Otsutsuki Daiki." Daiki melanjutkan perkataannya, "Sebelum kau benar-benar mati di sana, aku mengambilmu dan membawamu ke dimensi ini. Lalu, aku menggunakan sedikit manipulasi terhadap kematianmu. Sekarang, kau tidak akan merasakan lelah yang berarti lagi. Bisa dibilang, tubuhmu sekarang beradaptasi dengan kemampuanku." Di sisi lain, Kot yang mendengar hal tersebut pun terkejut. Kot berkata, "Aku sangat berterima kasih padamu Tuan Daiki. Namun, kenapa seseorang sepertimu mau menyelamatkanku?" Daiki membalas, "Itu karena aku melihat potensimu yang bagus. Kau layak menjadi rekanku." Kot melanjutkan perkataannya, "Lalu, apa tujuanmu datang ke bumi ini? Pasti ada sesuatu kan?" Mendengar hal tersebut, Daiki pun tersenyum. Dan adegan pun habis sampai di sini. Sepertinya Boruto ingin mengetahui asal-usul tentang mata Jougan. Sementara itu, semua orang desa Konoha mulai khawatir tentang para Shinju tersebut. Dan juga, mereka kehilangan jejak Kot. Di sisi lain, ternyata Kot sudah bersama Otsutsuki yang belum jelas asal-usulnya. Apa tujuan sebenarnya dari Otsutsuki tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-37. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.